Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Hadensyah Putra. Nah, kali ini saya membuat project Smart Hydroponic IoT. Nah, di sini ada sensor TDS, pH dan juga temperatur ya teman-teman ya. Bisa kita cek di sini. Untuk pH kita ada kalibrasinya juga, pH 4, pH 7. Untuk TDS juga kita ada kalibrasinya. Nanti kita akan menggunakan TDS meter ini teman-teman ya. Nah, setelah itu juga untuk outputannya di sini kita menggunakan ada solenoid, ada juga motor pompa teman-teman ya. Nah, di sini saya bikin sefleksibel mungkin teman-teman ya untuk apa? Untuk ininya. Untuk alat yang kita bikin. Nah, teman-teman ya, oke. Nah, di sini ada set point TDS 820. Tadi terbaca sekitar 300 ya untuk ppm nya. Nah, jadinya nanti pompa akan menyala dengan akan menyala untuk pemberian nutrisi abemik. Nanti ada durasi pengecekannya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada durasi pengecekan. Nah, waktu pengecekan maksudnya gini teman-teman ya. Ketika TDS itu sekarang terbaca 300, sedangkan set point 800, bahwasanya ada selisih sekitar 500 teman-teman ya. Dia akan melakukan pemberian nutrisi, dan setelah melakukan pemberian nutrisi dia akan melakukan pengecekan selama 20 menit bahwasanya TDS-nya sudah terpenuhi atau belum gitu teman-teman ya. Nah, di sini juga ada set pump jauh, set pump dekat, set pump sedang. Nah, di sini saya jelasin teman-teman ya. Di sini set pump dekat maksudnya tuh dalam artian gini teman-teman. Ketika pembacaan TDS itu kisaran 600, nah sedangkan set point 800, maka nanti nyalanya adalah sekitar 5 detik teman-teman gitu. Agar bisa terpenuhi, maksudnya biar nggak terlalu jauh untuk ringnya nanti untuk nutrisinya. Nah, kalau untuk set point pump sedang, jadinya semisal dia itu lebih dari 300, semisal nih ya set pointnya 800, sedangkan pembacaan TDS-nya 500, maka pump sedang akan menyala gitu teman-teman ya. Nah, kalau sekarang realnya pembacanya adalah 300, TDS-nya set pointnya 800, maka set pump jauh yang akan tereksekusi. Jadinya 23 detik dia akan menyala. Ini untuk durasinya bisa kita mainkan teman-teman. Tergantung dari settingan aja gitu teman-teman ya. Oke. Nah, untuk penggunaan IoT-nya di sini, ketika kita awal menggunakan alat ini, dia tuh ada di mode access point teman-teman ya. Jadinya kita buka dulu ininya teman-teman wifi kita. Nah, maka di sini ada namanya SP32 Hydroponic IoT. Itu teman-teman ya. Nah, langsung kita diarahkan nih ke ini teman-teman. Ke webnya. Oke teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada scannernya teman-teman. Bisa kita cek di sini untuk wifi yang tersedia di rumah saya teman-teman ya. Oke, saya setting dulu ya untuk passwordnya. Oke teman-teman ya, langsung kita connect. Oke, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Oke, kalau sudah wifi modenya sudah klien, berarti dia sudah terkoneksi ke wifi di sekitar kita teman-teman. Nah, ini Internet of Things ini adalah nama wifi nya teman-teman. Oke, berarti dia sudah terkonek. Di sini kita buka aplikasinya. Nah, dia terkoneksi ke aplikasi Blink teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada solenoid. Jadinya solenoid ini dia ada dua mode. Kalau mode auto, dia pembacaannya mengikuti dari TDS. Semisal settingannya itu 1000, nah bahwasanya kalau set pointnya kurang dari 1000,
selenoidnya akan menyala terus. Semisal sudah melebihi 1000, maka set pointnya maka selenoid akan off. Di ring 900 dia akan menyala kembali. Itu kalau auto. Sedangkan kalau manual dia mengikuti dari pembacaan ini teman-teman, pembacaan lokal, dan juga bisa juga ini teman-teman ini kan modenya selenoid manual. Nah, bisa lewat lewat lokal button ini teman-teman ya. Oke, on ya, ikut on juga teman-teman ya. Kita matikan di sini. Oke, off juga ya teman-teman ya. Kita nyalakan lagi. Oke, kita offkan lagi teman-teman ya. Jadinya antara aplikasi dengan yang di lokal juga sudah tersinkronisasi teman-teman gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau semisalnya kita nyalakan, nah kita pindah modenya, dia akan tetap menyala teman-teman karena auto ya, dia ngikutin dari pembacaan sensor. Oke teman-teman ya. Nah, dia off ya teman-teman ya. Kita nyalakan lagi, nyala teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya juga kita bisa melakukan kalibrasi teman-teman. Oke. Nah, oke ya. Oh ya, saya kena nyalakan teman-teman ya. Dia nyala sekitar 20 detik teman-teman, 23 detik. Oke, kenapa dia nyala? Karena di sini untuk modenya dia mode auto. Maksudnya mode auto itu sistem akan berjalan teman-teman gitu ya. Jadinya sistem akan berjalan, waktu pengecekan itu akan berjalan. Kalau mode kalibrasi, sistem itu akan di off kan karena fokus untuk melakukan kalibrasi teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita akan pindah ke mode kalibrasi. Nah, ketika kita sudah pindah ke mode kalibrasi, sistem itu sudah di off kan. Kayak pemberian nutrisi itu sudah di off kan teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita ada namanya call sample. Oke, teman-teman ya. Nah, oke. Kita di sini nyalakan terlebih dahulu ya. Nah, ini ya, terbaca 270. Oke. Untuk akhir yang ini. Jadinya untuk kalibrasi TDS itu harus dimulai dari nilai yang terbawah. Oke, di sini kita cek 750 ya. Satunya kita cek juga 1400 teman-teman ya. Nah, di sini kan untuk TDS yang kita gunakan kan secara hardware dia hanya bisa membaca dari 0 sampai 1000. Cuma dari segi program sudah saya akalin mentoknya maksimal itu di 1300 teman-teman ya. Oke. Nah, berhubung larutan yang pertama itu terbaca 270, kita naikkan teman-teman nilainya. Sini untuk kalibrasi. Oke. 270 kita simpan teman-teman. Lanjut ke sampel yang kedua. Oke, kita pindah sensornya, kita lap terlebih dahulu untuk sensornya. Oke, kita pindah. Di sini terbaca 750. Terbaca 750. Oke, kita naikkan dulu. Untuk kelipatannya dia adalah 10 teman-teman, biar nggak terlalu lama teman-teman. 750 kita simpan. Selanjutnya ke yang ketiga teman-teman ya. Ini 1300.
1300. Kita lap terlebih dahulu. Oke. Kita 1300 teman-teman ya. Stoknya sudah. Oke. Kita oke. Kalibrasi oke. Nah, dia terbaca 1300 teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Oke. Ada penurunan cuma nggak terlalu signifikan teman-teman. Selanjutnya kita coba pindah dulu sensornya teman-teman ya, ke yang lebih rendah. Kita lap terlebih dahulu. Oke. Oke. Dia nilainya turun. Oke teman-teman ya. Oke. Sudah terbaca ya teman-teman ya. 200 berapa? 70. Oke teman-teman ya. Selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi si sensor pH. Selanjutnya kita akan kalibrasi sensor pH. Jadinya di sini teman-teman ya, modenya tuh harus kalibrasi modenya. Jadinya agar ada menu call sampel 1 ini punya TDS. Ini call sensor pH. Kita lakukan tekan yes. Nah, sebelumnya kita di sini ada sampel teman-teman ya, ada sampel pH 4 dan pH 7. Nah, lalu kalau kita melakukan kalibrasi itu dimulai dari pH 7 teman-teman ya, jangan pH 4 dulu, itu harus pH 7 dulu ya kalibrasi nanti, karena di situ ada rumusnya teman-teman. Oke, di sini kita bersihkan dulu. Nah, setelah kita taruh di larutan pH 7, selanjutnya kita tekan OK. Yes, siapkan cairan pH 7 dan larutkan. Oke, maka akan ada durasi sekitar 3 menit teman-teman untuk pembacaan voltasenya agar dia normal gitu teman-teman ya, normal untuk pembacaan pH-nya. Selanjutnya kita persingkat terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, setelah kita melakukan kalibrasi pH 7, selanjutnya kita akan kalibrasi pH 4 nya teman-teman ya, agar pembacanya lebih akurat gitu teman-teman. Oke, nah next cairan pH. Selanjutnya sensor pH nya kita bersihkan dulu. Kita taruhkan di pH 4 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita taruh di pH 4. Nih voltasenya naik teman-teman. Jadinya kalau tadi pH 7 voltasenya di 1,48, kalau pH 4 ini hampir ke 2 volt teman-teman, 1,9. Kita tunggu sekitar 3 menit teman-teman ya. Saya percepat untuk video kalibrasinya. Oke teman-teman ya, durasinya sudah hampir selesai. Di sini sensor akan terkalibrasi teman-teman ya. Oke, dia sudah terkalibrasi di pH 4 teman-teman. Itu ya untuk sistem kalibrasinya. Nah, untuk wifi itu gimana semisal ada masalah?
Jadinya ketika dia terhubung ke WiFi di sini teman-teman ya, ketika dia sudah terhubung ke WiFi di mode klien, nah ketika WiFi itu ada trouble, maka dia akan melakukan hitung mundur selama 3 menit. Kalau selama 3 menit itu WiFi dalam keadaan trouble, maka dia akan pindah ke mode AP teman-teman, gitu ya. Nah, jadi nanti kita setting lagi gitu teman-teman ya. Nah, untuk sekarang kita pengen nih sudah terhubung kan. Nah, kita bagaimana cara resetnya, kita mau pindah ke WiFi yang lain gitu ya. Kita di sini reset WiFi-nya teman-teman ya. Kita oke. Nah, reset AP. Oke. Setelah di reset, kita pindah dulu di sini. Nah, oke. Di sini pindah dulu. Nah, di sini kan sudah ada kan SP32 hidroponik. Oke, kita masuk lagi teman-teman seperti tadi. Oke. Sekitar menunggu 10 detik lah teman-teman. Karena di sini ada WiFi scannernya teman-teman ya. Ini sudah terbaca lagi. Itu ya. Saya hubungkan dulu ke WiFi saya teman-teman ya. Oke, sudah saya masukkan di sini, kita connect teman-teman. Kalau semisal ketika kita salah password atau intinya salah password ya, kita salah password. Nah, nanti kita connect, dia nggak bakal connect, bakal kembali ke mode AP teman-teman gitu ya. Kalau sudah WiFi-nya passwordnya sudah benar, maka dia akan terkoneksi gitu teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menguji sistem teman-teman ya. Di sini kan durasinya 20 detik lama teman-teman ya. Kita pindahkan terlebih dahulu 1 menit saja teman-teman ya. Ini untuk pengujian saja. Oke. Kita untuk mode kita ganti auto. Langsung nyala teman-teman ya, langsung nyala. Nah, itu yang di blinknya. Nah, yang di blinknya di sini. Nah, terbaca teman-teman ya, yang di blinknya ya. Berhubung di sini saya tidak ada ini teman-teman ya, tidak ada nutrisi AB mic, ini cuma sekedar simulasi saja gitu teman-teman ya. Oke, di sini. Oke. Kita ganti ya Mas ya. Kita ganti 1 menit. Kita tunggu dulu. Tunggu dulu 1 menit, dia akan kembali melakukan pengecekan gitu teman-teman ya. Berdasarkan waktu durasi pengecekan. Oke, kita tunggu. Maka dia akan menyala kembali teman-teman. Oke, nyala kembali ya per 1 menit. Karena durasinya kita ganti per 1 menit di sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Harus di mode auto tuh ya, ini teman-teman ya. Oke, lalu kita bisa naikkan kembali teman-teman, mau di setting 10 menit apa gimana itu ya. Ini di blinknya sudah terbaca, ini ntar lagi akan saya kirim ke Blitar teman-teman. Oke ya, kita uji ininya teman-teman ya. Oke, solenoidnya. Oke. Nah, semisal di sini kita ganti modenya. Oke, teman-teman ya. Kalibrasi. Oke. Kita ganti lagi otomatis. Coba lagi. Kalibrasi. Coba lagi.
otomatis gitu teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.